Jadi waktu aku SMP itu aku dibully abis-abisan sama teman-teman sekelas. Sampai di suatu titik aku benar-benar duduk nangis abis-abisan, teriak-teriak orang tua aku, mau mati aja aku. Halo teman-teman, jumpa lagi di part kedua tentang tari Bali. Buat teman-teman yang belum nonton part pertamanya, bisa klik linknya di atas ini, atau juga bisa lihat di kolom deskripsi. Di part kedua ini, aku akan menceritakan pengalaman masa laluku yang membuat diriku attach banget dengan tari Bali. Jadi, aku ikutan les tari Bali ini dari kelas 4 SD sampai awal kuliah. Kenapa aku tertarik dengan tari Bali? Ada beberapa alasan. Pertama, sebagai orang Indonesia, aku merasa kalau aku wajib melestarikan budaya Indonesia. Salah satunya dengan tari Bali. Jadi waktu itu aku lihat brosur tari Bali ini, aku iseng daftar. Terus akhirnya keterusan di institusi ini kita belajar satu tarian Bali selama 6 bulan lamanya. Di akhir bulan ke-6 ada ujian tarinya dan juga ujian gamelan. Kita benar-benar dinilai sama juri, terus nanti naik tingkat dan kita belajar tarian yang lainnya lagi. Semakin tinggi tingkatnya tariannya semakin susah. Nah, seiring dengan jalannya waktu, tari Bali ini menjadi salah satu talenta yang membuat aku bangga. Kenapa? Jadi waktu aku SMP itu aku dibully abis-abisan sama teman-teman sekelas karena dulu aku overweight dan aku addict banget sama Prancis. Tambah lagi papaku juga guru di satu institusi sekolah itu. Papa waktu itu ngajar SMA dan aku SMP-nya di sana. Nah, kebayang nggak, sebagai anak guru pressure-nya berat. Aku harus hati-hati berucap, berperilaku. Aku nggak mau kalau ada orang yang komentar, kok anaknya bapak ini bandel ya, atau bapaknya ini, tapi kok anaknya nilainya jelek atau anaknya nggak ranking gitu. Jadi aku ingin punya image bersih tentang diriku agar image papaku juga bersih. Nah, kembali lagi ke cerita dia. Bullynya ini benar-benar parah. Tiap hari aku dikata-katain kalkun, otot, gembrot. Bahkan ada satu classmate-ku ini yang benar-benar dia gencar banget bullynya setiap hari. Apapun aku lakukan dikomentarin. Nah, misalnya aku lakuin ini, dia bilang, kok gini anaknya guru begini. Nah, bully ini yang membuat aku untuk diet habis-habisan. Dari awalnya 65 kilo turun sampai 47 kilo. Bulian ini parah banget. Sampai di suatu titik aku benar-benar duduk nangis habis-habisan, teriak-teriak orang tua aku, mau mati aja aku. Nah, di saat itu ortu menghibur aku. Mereka bilang, sekeras apapun mereka membuli kamu, tapi kamu ingat loh, kamu punya satu talent yang mereka enggak punya. Kamu bisa menari Bali. Bahkan tari Bali ini bisa kamu lakukan sampai di umur tua nanti. Kamu harus ingat itu. Kamu punya sesuatu yang bisa kamu banggakan. Oke, mungkin teman-teman sekelas kamu bisa membuli kamu, tapi apakah mereka bisa menari Bali? Dengan tari Bali ini kamu bisa keliling dunia, bisa mempromosikan budaya Indonesia. Gak usah pedulikan tanggapan teman-teman kamu. Kamu fokus aja dengan tari Bali. Nanti tari Bali inilah yang bisa membuat kamu sukses di masa depan. Kamu harus ingat itu. Mungkin sekarang kamu belum melihat hal-hal positifnya, tapi di masa depan nanti kamu bisa melihat manfaatnya. Kata-kata inilah yang membuat aku bisa bangkit dari ejekan teman-teman, yang bisa membuat aku survive di SMP. Karena aku punya satu talenta yang teman-teman sekelasku nggak punya sesuatu, punya satu bakat, punya satu passion yang bisa membuat aku sukses ke depannya gitu. Jadi kadang kalau aku lagi nari Bali, aku tuh membayangkan nari Bali di depan teman-teman yang mengejek aku dulu. Jadi kayak semacam revenge gitu ya, semacam balas dendam secara baik-baik. Dan juga di tari Bali ini aku bisa ketemu sama teman-teman seusia aku yang punya passion yang sama, dan kita juga tumbuh bersama dari SD sampai SMA sampai kuliah. Jadi aku bisa bangkit lagi karena aku ingat momen-momen indah dengan teman-teman di institusi tari Bali ini, dan juga dengan
guru tari dan seniman-seniman pemain gamelan tari Bali ini yang orangnya sangat ramah-ramah. Kalau tempat les itu bisa berjam-jam, bisa seharian stay tempat les itu karena ya ambience-nya itu positif banget. Dan di Institut Tari Bali ini juga kami juga kadang dipanggil untuk pentas-pentas di beberapa event. Seperti misalnya waktu itu event launching pesawat Garuda. Kadang juga aku dipanggil untuk perform di universitas-universitas atau di beberapa event lainnya. Jadi Tari Bali merupakan satu kebanggaan gitu. Jadi aku merasa punya satu talent, satu passion yang bisa aku tekunin sampai di masa tua nanti. Karena saat aku menari Tari Bali ini, aku merasa terkonek dengan diriku, dengan kepribadian aku benar-benar feel the presence, feel the moment. Gak ada kekhawatiran, gak ada kesedihan, yang ada hanya ambience yang welcome. Dan itulah sebabnya Tari Bali merupakan salah satu passion terdalamku. Ikut lomba Tari Bali sana sini, lomba pencari bakat sana sini. Jadi secara tidak sadar Tari Bali dan juga bulian teman-teman sekelas ini yang membentuk kepribadian aku sekarang. Tari Bali ini yang membuat aku bisa bangkit, yang membuat aku punya semangat untuk mempromosikan budaya Indonesia dimanapun aku berada. Saya aku senang banget bisa ikut workshop dengan KIC dan bisa reconnect lagi dengan Tari Bali. Aku berharap kalau anak-anak aku udah besar nanti, aku bisa punya waktu untuk join dengan grup Tari Bali yang ada di Prancis, bisa perform lagi. Kalau teman-teman sendiri gimana? Ada nggak satu bidang yang kalian sangat passionate dan kalian ingin tekunin sampai di masa tua nanti? Yuk coba tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa dan salam sukses di perantauan.